Hai pemirsa, jumpa lagi di Andy Bali. Mengingat Hari Raya Nyepi sudah akan kita rayakan dalam waktu dekat ini. Nah, biasanya sebelum Hari Raya Nyepi, di dalam pengerupukannya kita akan membuat segehan atau pecaruan. Biasanya segehan yang digunakan adalah segehan Satu Sekutus dan segehan Agung. Kali ini kita akan bahas tutorialnya bagaimana cara membuat segehan Satu Sekutus dan segehan Agung. Contohnya seperti ini. Nah, untuk menyaksikan bagaimana cara membuat segehan Agung dan segehan Satu Sekutus, silahkan saksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan apabila pemirsa ingin komen ataupun ada request tutorial bagaimana cara membuat jahitan atau banten, silahkan komen di akhir video. Tapi sebelum itu, seperti biasa, silahkan subscribe, like, dan klik lonceng untuk kemajuan channel ini, serta mendapat update-update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Hai pemirsa, kali ini kita akan membuat segehan Satu Sekutus dan segehan Agung. Pertama kita siapkan untuk nasi cacahnya, alasnya dulu, yang terbuat dari janur yang sudah tua atau selepan. Kita potong sekitar 7-8 cm. Kemudian kita jahit membentuk taledan, tapi versi kecil atau versi mininya. Kita menggunakan jepret atau semat juga boleh. Kita satukan bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah bagian atas dan bagian bawahnya kita jepret, kemudian bagian tengahnya masih terlihat space atau ada lubang pemirsa, maka kita tambahkan satu lagi potongan janur atau potongan selepan di bagian tengahnya, sehingga taledan ini terlihat rapat dan menutup dengan sempurna sebagai alas. Nah, taledan ini nantinya kita butuhkan sekitar 108 ditambah 11 biji taledan. Nantinya kita gunakan untuk membuat nasi cacahnya tentunya pemirsa, untuk di segehan Satu Sekutus dan segehan Agung. Baik, bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat nasi cacahnya yaitu nasi, kemudian ada pisang, ada tebu, ada bawang secar jahe yang dirajang, kemudian garam, saur, jajan, porosan, dan canang atau bunga pemirsa, serta kembang rampe. Baik, kita mulai, persiapan sudah siap. Kita mulai dengan membuat nasi cacahnya. Kita siapkan dulu taledan yang sudah kita buat tadi pemirsa. Mengingat keterbatasan tempat, paling kita hanya bisa membuat sekitar mungkin 15 bijian dalam satu meja ini. Tapi caranya nanti sama semuanya, sehingga semua nasi cacah yang harusnya berjumlah 108 ditambah 11 biji nanti selesai dibuat. Kali ini kita sudah siapkan taledan. Kemudian kita letakkan pertama yaitu nasi pemirsa, nasi putihnya. Nasi putih kita letakkan sedikit demi sedikit di masing-masing taledan, sehingga seluruh taledannya berisi pemirsa untuk nasinya. Setelah nasi, kemudian kita letakkan saur pemirsa. Setelah saur, kita taruh rajangan dari bawang serta jahe. Kemudian setelah itu kita letakkan garam. Kita isi sampai dengan semuanya terisi.
Setelah garam, kita isi irisan pisang pemirsa. Setelah nanti kita isi irisan pisang, kita lanjutkan dengan isi irisan tebu. Atau kita isi tebu tapi mungkin yang diiris kecil-kecil saja pemirsa agar cukup di tempatnya. Nah, kita isi tebunya hingga rata, semua terisi. Setelah itu kita letakkan jajan pemirsa. Nah, jajan yang kita pakai di sini adalah jajan uli pemirsa. Kita isi rata hingga semuanya terisi. Setelah jajan, kemudian kita isi porosan. Karena nantinya di atasnya akan kita isi dengan bunga pemirsa. Setelah porosan selesai diletakkan, maka sekarang giliran mengisi dengan bunga. Kita isi dengan berbagai macam bunga yang bisa kita gunakan. Kali ini saya hanya mengisi dengan bunga pajah, terus kemudian bunga gemitir, kembang 1000, ada bunga pecah 1000. Dan paling terakhir nanti akan kita isi dengan kembang rampe atau pandan pemirsa. Setelah semuanya selesai kita isi, nasi cacah sudah siap. Nah, untuk segehan 1 skutusnya, inilah contoh yang sudah selesai pemirsa. Jadi jumlah nasi cacah yang digunakan berjumlah 108 atau 1 skutus. Kemudian kita lanjutkan dengan metanding atau membuat segehan agungnya. Bahan-bahan yang kita siapkan ada kelapa, ada beras, ada pisang, ada tebu, ada buah apel, kemudian ada jajan, telur bebek, kemudian ada gantusan, ada pangi, ada tingkih, dan kemudian ada nasi cacah yang sudah tadi kita buat di awal serta canang, dan tentunya ada besek tempatnya segehan agung. Baik, kita langsung mulai membuat segehan agungnya atau metanding segehan agungnya. Kita tuangkan beras paling awal di bagian bawahnya. Nah, berasnya kita tuangkan secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu juga sedikit. Kemudian kita isi alas. Setelah itu kita letakkan pisang, kemudian buah apel, disusul dengan tebu. Kemudian kita taruh telur bebeknya pemirsa. Setelah itu pangi. Kemudian kita taruh lagi tingkih pemirsa. Terus kemudian kita susul dengan meletakkan gantusan, jajan, kemudian kita letakkan kelapa. Nah, di bagian atas kelapa kita isi benang. Setelah itu, metanding yang tadi itu persis mirip seperti metanding atau membuat daksina pemirsa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan meletakkan nasi cacahnya berjumlah 11 biji. Nah,
nasi cacah yang sudah kita buat tadi pada bagian segmen di depan. Kita letakkan perlahan-lahan pemirsa agar tidak berantakan. Kita letakkan terus sampai seluruh nasi cacah yang berjumlah 11 itu kita taruh di tempat atau di beseknya. Nah pemirsa, untuk meletakkan nasi cacahnya sudah hampir selesai. Ini adalah nasi cacah terakhir yang kita letakkan. Setelah itu kita letakkan canang di atasnya. Canang ini kita letakkan terakhir karena memang kita tempatkan pada bagian atas, paling atas. Baik pemirsa, pembuatan segahan agung sudah selesai. Ini adalah contoh segahan agungnya. Dan nantinya kita akan perlihatkan juga segahan agung dan segahan satu skutusnya pada bagian akhir dari sesi ini atau di video ini. Ini adalah segahan agung dan segahan satu skutus. Semoga dapat bermanfaat dan membantu pemirsa dalam membuat segahan satu skutus dan segahan agung. Silahkan komen pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.